Ini obat rutinnya nenek setiap pagi sudah saya siapkan di dalam wadah ini per 1 minggu sekali. Saya bikin makanan itu sesuai requestnya nenek. Kemarin sempat dikomplain, katanya masakan saya keasinan. Bismillah. Wow, harum sekali ini. Lalu ini sayuran masuk. Hanya kurang 1 sih, nggak ada kerupuk teman-teman. Kayaknya 2 bumbu ini emang harus nyetok deh. Ceke iyang, negekeun ceke iyang. Habis makan, kita menikmati ini. Assalamualaikum Besti, selamat pagi. Nah, ini nenekku lagi baca koran. Beliau tadi habis bangun, sarapan, lalu minum obat. Nah, alhamdulillah ini sudah diminum. Hari ini kebetulan hari Kamis ya. Jadi ini obat rutinnya nenek setiap pagi sudah saya siapkan di dalam wadah ini per 1 minggu sekali. Jadi gampang. Nenek setiap kali habis sarapan beliau bisa ngambil sendiri dan minum obat sendiri, tapi juga tetap harus diperhatikan, soalnya takutnya beliau bilang sudah minum tapi ternyata belum, karena itu sering terjadi teman-teman. Jadi tetap harus dicek ya, soalnya orang tua kan gampang lupa, wajar. Nah, ini nenek lagi baca koran. Beliau alhamdulillah sudah selesai sarapan, tuh bajunya agak kotor sedikit karena kena susu. Dan sekarang alhamdulillah sudah jam 11:30, hampir jam 11:30 ya. Itu artinya saya sudah mau mulai perang dapur. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Trisnania. Apa kabar teman-teman dimanapun teman-teman berada? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, pagi ini atau siang ini, karena ini sudah jam 12, jadi saya mau persiapan buat bikin menu makan siangnya nenek. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan yang mau saya masak. Ada apa saja di sini? Nah, ini makanan yang mau saya masak teman-teman. Ini adalah huntun. Dan ini campuran, ada sayur mayur, yaitu ada wortel sama pokcai, lalu ini ikan ya, ikan gabus. Dan di sini saya sudah menyiapkan 1 butir telur. Bumbunya apa Mbak? Nah, ini bumbu andalan, bawang putih. Oke, langsung saja kita persiapkan. Yang pertama, minyak, tuangkan minyak. Oke, secukupnya saja. Bismillah. Api kecil saja. Sebenarnya hari ini adalah hari sembayangannya nenek, tapi karena nenek lupa dan memang yang tahu jadwal sembayangan itu hanya nenek. Kebetulan semalam Pak Bos nggak di rumah, jadi saya sendiri nggak tahu dan nggak mau tahu tentang jadwal beliau sembayangan. Saya hanya di sini tuh saya sembahyangan hanya membantu gitu ya. Jadi untuk jadwal dan apa saja yang harus, makanan yang harus buat sembahyangan itu saya nggak itu teman-teman, nggak mau tahu, itu urusan mereka. Dan hari ini ternyata sebenarnya hari sembahyangan. Sebenarnya nenek nggak boleh makan daging atau ikan, dan harusnya saya itu menyiapkan atau
membantu nenek untuk mempersiapkan sembahyangan di atas. Ya sing beli bunga ya harus beli sayuran khusus untuk makan sayur kalau pas sembahyangan kayak gitu. Harusnya saya itu pagi-pagi kalau nenek sembahyangan itu mempersiapkan sembahyangan, terus ke pasar beli makanan yang berbau-bau sayur atau makanan yang sayuran semua, serba sayur kayak gitu, kayak biasanya itu. Mungkin teman-teman yang sudah sering mengikuti atau sudah sering nonton video aku paham ya. Nah, harusnya kalau hari ini sembahyangan saya itu pagi-pagi harusnya ke pasar. Harusnya pagi-pagi saya mempersiapkan sembahyangan, tapi karena tidak tahu dan nenek juga tidak bilang, jadi saya benar-benar nggak tahu kalau hari ini sembahyangan. Akhirnya saya meminta nenek untuk mengundurkan sembahyangannya ke hari besok. Kenapa saya tahu kalau boleh diundur? Karena dulu nenek pernah mengalami seperti ini. Lupa kalau hari ini sembahyangan, jadi mundur, boleh mundur di besok paginya. Jadi tadi saya ngomong sama nenek seperti itu dan alhamdulillah nenek nurut. Jadi besok pagi sembahyangannya nenek. Jadi ya mau nggak mau, karena ini sudah jam 12, sudah lewat dari, kalau sudah jam 12 itu udah lewat dari hari kemarin. Harus gimana ya ngomongnya itu, harusnya sembahyangannya itu minimal ya jam 10 jam 11 kayak gitulah ya. Tapi karena ini udah jam 12 bahkan sudah lewat, jadi kayak sudah pindah hari gitu loh teman-teman. Jadi ya mendingan besok pagi saja sembahyangannya kayak gitu. Yaudah, ini minyak sudah panas, kita cemplungkan dulu bahan-bahan yang mau kita masak ya. Nah, ini pertama telur dulu yang mau saya goreng. Bismillah. Bawang putih, lalu sayuran, ini saya hanya bikin menu buat nenek, jadi mungkin sayurnya segini cukup ya. Tambahkan air. Nah, lalu ini huntunnya masuk secukupnya saja ya, buat nenek 5 cukup kali. Jangan lupa ditutup, tunggu dia sampai mendidih. Nah, untuk huntun ini memang harus disimpan di freezer supaya nggak lembek dan nggak mudah basi. Nah, ini kita simpan lagi. Ini kemarin nyonya yang beli ya. Terakhir nyonya pas mau pulang ke Amerika, nyonya beli ini buat nenek karena kebetulan nyonya belinya juga di tempat dulu langganan nenek. Jadi ini legend teman-teman. Nah, karena nenek sekarang tuh kalau siang menu makannya itu harus yang gampang, yang maksudnya nggak bermakanan yang nggak berat gitulah ya. Jadi saya bikin makanan itu sesuai requestnya nenek, atau nanti kalau saya punya ide bikin menu, saya bilang ke nenek kalau saya bikin kayak gini mau makan nggak, kayak gitulah, rundingan dulu. Soalnya sudah sering terjadi saya bikin menu sendiri dengan ide saya sendiri tapi nggak dimakan, jadi kan sayang gitu. Akhirnya sekarang tak bikin, kalau mau masak sesuatu saya harus berunding dulu sama nenek. Nah, untuk bumbu seperti biasa, sedikit garam sama sedikit micin. Loh Mbak, kenapa setiap kali masak kok bumbunya hanya sedikit, apa kerasa? Banyak banget teman-teman yang komen seperti itu. Ya selama ini, sejauh ini, karena nenek tuh indera perasanya sudah kayak berubah-ubah gitu teman-teman. Jadi karena akhir-akhir ini nenek selalu bilang masakan saya itu terlalu asin. Jadi untuk masak sesuatu buat nenek, saya hanya menggunakan sedikit garam, yang penting ada rasa, jangan terlalu banyak.
Itu kenapa? Itu katanya Pak dokter giginya nenek kemarin, karena saya sempat bawa nenek ke klinik gigi. Soalnya apa? Akhir-akhir ini kan nenek menggunakan gigi palsu yang baru, dan beliau itu belum nyaman menggunakan gigi palsu tersebut. Akhirnya giginya itu gampang lepas kayak gitu. Dan kemarin Pak dokter bilang katanya nenek, kenapa indera perasanya nenek itu sekarang dominan ke asin, karena gusinya nenek itu ternyata di dinding-dinding gusi itu ada darah, teman-teman, darah yang menggumpal kayak gitu loh. Itu disebabkan tekanan dari gigi palsunya tersebut, karena nenek mungkin usia 90 ya, udah usia terlalu tua lah kayak gitu ya, udah lansia banget. Jadi indera ya, apapun di badan nenek itu sudah sensitif banget kayak gitu loh. Jadi karena dari tekanan gigi palsu yang baru itu, untuk menyesuaikan gigi tersebut dengan gusinya nenek itu kan perlu waktu ya. Ada ya, kayak kalau kita menggunakan behel gigi kayak gitu loh. Nah, untuk penyesuaian dengan gusi itu kan butuh ada rasa sakit, ngilu dan sebagainya. Lah, nenek itu menggunakan gigi palsu barunya tersebut karena beliau merasa nggak nyaman, linu dan segala macam, sakit. Jadi akhirnya nenek itu nggak nyaman dan sering dicopot. Nah, untuk menyopot giginya itu kan harus apa ya, itu kalau menggunakan gigi palsu kan kayak kraket, dan untuk nyopotnya itu kan harus menggunakan tenaga. Nah, gusinya itu banyak yang sobek, terluka lah istilahnya kayak gitu. Akhirnya ada darah di atasnya, di dinding-dinding gusi. Kita nggak bisa lihat ya, tapi Pak dokternya yang bilang seperti itu. Katanya itu menyebabkan gumpalan-gumpalan darah tersebut, dan itu yang menyebabkan indera perasanya nenek itu dominan ke asin. Soalnya dari darah-darah itu yang keluar dari dinding-dinding gusi atau pori-pori gusi, nggak paham lah, pokoknya itu gusinya nenek itu di dinding-dinding gusi itu ada gumpalan-gumpalan darah. Itu disebabkan karena nenek seringkali mencopot gigi palsunya. Nah, akhirnya dokter kemarin menyarankan untuk menggunakan lem gusi, tapi kembali lagi ke nenek ya, karena nenek tuh katanya menggunakan lem tersebut ya kurang nyaman, atau nggak tahulah kenapa, pokoknya nenek tuh belum mau menggunakan lem tersebut. Karena sudah saya coba berkali-kali, nenek ya masih tetap nggak nyaman. Mungkin karena sudah usia kali ya teman-teman ya, tetap nggak nyaman. Akhirnya ya tetap kayak gitu, dilepas copot. Akhirnya nenek sekarang tuh kalau makan sesuatu itu dominan ke asin. Jadi untuk menghindari ya, saya kasih bumbu garamnya itu hanya sedikit, yang penting ada rasa kayak gitu. Jadi ini sedikit jawaban buat teman-teman kemarin yang tanya, yang meninggalkan komentar apakah ada rasanya kalau hanya menggunakan garam sedikit. Ya alhamdulillah sejauh ini ya, meskipun kemarin sempat dikomplain katanya masakan saya keasinan, tapi setelah saya ubah porsi garam, alhamdulillah nenek sekarang sudah nggak pernah komplain lagi. Ya seperti itulah, ngopeni wong tua ki kayak ngopeni cah cilik teman-teman, jadi harus ekstra sabar. Nah ini untuk ikan nanti terakhir, dan ini sudah bersih kondisinya, sudah saya cuci sebelum masuk freezer. Nah ini sudah mulai blubuk-blubuk, langsung saja ikan masuk. Bismillah. Wow, harum sekali ini. Alhamdulillah ini ikan juga sudah matang dan cukup matiin kompor. Alhamdulillah mateng. Kita sajikan buat nenek tercinta dan sayurnya. Alhamdulillah sudah ready. Nah
哥没有啊，没有就没有啊，要去看医生才有。Nah, alhamdulillah teman-teman selesai kasih makan siang buat nenek. Terus tadi nenek sempat ke kamar mandi dan saya tadi juga menghadap dulu sama Gusti Allah dan alhamdulillah ini sudah selesai. Akhirnya ini saya persiapan buat bikin menu makan siang untuk saya sendiri. Nah, di sini karena kemarin ada sisa nasi, jadi ini nanti mau tak bikin nasi goreng menggunakan beberapa bumbu yang sudah kita bikin kemarin. Ini ada sambal teri sama sambal ayam. Nah, ini sambal ayam yang kemarin kita beli di Jenyen. Nah, untuk bumbunya sendiri saya hanya akan menggunakan irisan bawang putih, ini karena tadi masih ada sisa sayuran ya, jadi saya nanti akan pergunakan untuk tambahan bikin nasi goreng. Untuk minyaknya sendiri ini saya menggunakan minyak bekas, nggak apa-apa ya, masih bisa dipakai kok, masih bersih. Ini kemarin bekas habis buat goreng telur ya, jadi insya Allah masih bersih. Bismillah. Nah, ini minyaknya sudah panas, saya mau masukin dulu ini telur. Bismillah. Lalu bawang putih, ini adalah sambal terasi campur teri, lalu ini sambal ayam. Kita gongso dulu sebentaran saja. Lalu ini sayuran masuk. Dan ini nasi masuk juga. Semuanya saja, soalnya ini sudah nasi 2 hari teman-teman. Untuk bumbunya ini ada roiko biasa, lalu lada putih, lalu ini ada telur goreng. Ini untuk campuran aja ya teman-teman, sisa kapan hari itu masih ada di kulkas. Jadi untuk membersihkan kulkas itu salah satu caranya ya kayak gini, dibikin nasi goreng, campur aduk. Nah, terakhir ini tambah kecap sedikit ya. Pedes. Bismillah. Kita ambil secukupnya saja. Cukup. Alhamdulillah nasi goreng campur awur bawur sudah matang. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini sudah matang nasi gorengnya. Terus tadi saya juga habis bersihin piring-piringnya nenek, sudah saya cuci juga. Dan alhamdulillah ini lingkungan sudah
bersih. Jadi ini kita tinggal waktunya makan, jadi tinggal waktunya kita makan. Nah seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan lupa juga siapkan makanan, kita makan bareng. Sebelum makan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ayo kita makan bareng teman-teman. Bismillah. Ini nasi goreng awur-awur emplok dan saya tak kasih wis pokoknya nyemplung kabeh opo wae sing ning jero kulkas. Bismillah. Ayo suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ada sambal teri dan terasi, jadi ada rasa terasi, ada rasa ayamnya dari sambal ayam. Campur aduk, gurih, enak teman-teman. Asinnya pas, pedesnya juga nampol. Mantap. Hanya kurang satu sih, nggak ada kerupuk teman-teman. Ini telurnya kayak tak bikin kayak bakwan gitu loh, tak tambahin tepung, jadi dia agak tebel. Kayaknya dua bumbu ini emang harus nyetok deh. Sambal ding, bukan bumbu ya. Dua sambal ini harus nyetok. Soalnya menggampangkan saya untuk masak apapun. Ini sambal terasi dan yang satu adalah sambal ayam. Nggak perlu ribet lagi ngiris bumbu-bumbu, ya paling cuma bawang putih kayak gitu, nggak ribet, jadinya makanan juga enak. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah kenyang teman-teman. Itu masih ada menu sisa, menunya nenek juga masih ada, terus nasi gorengnya juga masih ada, bisa buat nanti sore atau nanti malam. Jadi nanti malam kayaknya nggak perlu masak lagi, soalnya Pak Bos juga nggak pulang, maksudnya Pak Bos nanti malam nggak makan di rumah,
soalnya Pak Bos ada sangge atau ngeles gitu. Jadi nanti malam Pak Bos nggak makan di rumah, dan yang di belakang bisa buat nanti malam, jadi aman. Ya udah teman-teman, mungkin cukup segini aja dulu video dari aku, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video aku. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat. Salam kenal semuanya buat yang baru bergabung, yang baru menemukan channel aku. Jika teman-teman suka sama video aku, jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, dan di komen. Aktifin juga tombol loncengnya supaya jika aku upload video terbaru, teman-teman akan mendapatkan notifikasi. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.